Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentunya marilah kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk beribadah kepadanya. Dan tak lupa shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, sebagaimana hari ini adalah kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia ini adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Dan ketika Allah mengaruniakan kemerdekaan ini kepada kita, ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwasannya secara fisik kemerdekaan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Namun apakah kemerdekaan ini ada pada bangsa kita secara non-fisik? Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan merdeka. Jadi teman-teman, merdeka itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa bebas, seseorang bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Namun sebenarnya tidak ada yang namanya dikatakan bebas yang tidak bersyarat. Artinya segala sesuatu yang bebas itu pasti ada makna dan syaratnya. Dan kalau kayak misalnya kita lihat permasalahan kemerdekaan yang ada di Indonesia ini, itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar dalam pembukaan. Di situ setidaknya ada 4 tujuan Indonesia dibentuk. Yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, ada memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang keempat, ada ikut berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Kita bahas yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kita bisa lihat sendiri, ternyata itu belum maksimal. Ketika kita lihat bagaimana dengan TKI yang berada di luar negeri, yang diperlakukan tidak baik, yang diperlakukan dengan buruk, yang diperlakukan tidak pantas, dan belum mendapatkan penyelesaian yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang dikatakan kesejahteraan umum. Justru yang kita lihat adalah sebaliknya, di mana harga-harga naik, orang-orang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kehidupan senantiasa semakin sulit saat ini. Lalu yang ketiga, ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat sendiri, apakah rakyat Indonesia saat ini sudah mulai cerdas? Kita juga bisa lihat dari Human Development Index bahwasannya Indonesia masih belum berkembang banyak. Kita juga bisa lihat dari indeks membaca itu masih 0,001%, atau kita bisa artikan ada satu orang yang membaca di antara 100 sampai 1000 orang. Sangat miris. Lalu yang keempat, ada ikut berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Ini juga perlu dipertanyakan bahwasannya ternyata Indonesia masih belum berbuat banyak seperti itu. Jadi teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan kemerdekaan yang hakiki? Saya teringat sebuah cerita bahwasannya ada seseorang bernama Rib'i bin Amir. Ia ditanya oleh orang Persia, bangsa Persia, kenapa kalian datang kemari? Kenapa kalian datang ke negeri kami? Lalu ia menjawab sebagaimana jawaban itu disampaikan oleh petinggi-petingginya. Lalu dia menjawab, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah menuju penyembahan kepada Allah semata. Nah, inilah yang disebut dengan kemerdekaan yang hakiki. Lalu dalam konteks Indonesia, keindonesiaan, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita terdahulu. Setelah tumpah darah mereka lakukan untuk kemerdekaan yang bisa kita rasakan sekarang. Mereka mengusir penjajah
Namun ternyata penjajahan itu telah pergi secara fisik, tapi secara non fisik, secara pemikiran itu belum pergi, masih bercokol di dalam diri kita untuk menjauhkan kita dalam penyembahan kepada Allah secara total. Jadi orang yang menyembah Allah secara total dikatakan merdeka, tetapi orang yang belum menyembah Allah secara total itulah yang belum bisa dikatakan merdeka. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bisa menyembah Allah secara total. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi orang yang merdeka secara hakiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.